Di sebuah desa terpencil bernama Rawa Angker, hiduplah seorang pria bernama Pak Surya. Ia dulunya hanya seorang pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Tetapi dalam waktu singkat, kekayaannya melesat. Ia membangun rumah mewah, membeli tanah luas, dan menjalani hidup penuh kemewahan. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Curiga, bagaimana mungkin seseorang yang dulunya miskin bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Malam-malam di rumah Pak Surya selalu terasa ganjil. Orang-orang sering melihat bayangan kecil berlarian di sekitar rumahnya. Tetapi setiap kali mereka mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Beberapa warga juga mengaku kehilangan uang secara misterius, terutama saat mereka tidur. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Rudi, yang penasaran dengan keanehan itu, diam-diam mengintai rumah Pak Surya dengan hati-hati. Ia bersembunyi di balik semak-semak dan mengintip ke dalam rumah melalui celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam rumah, Pak Surya duduk bersila di depan sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. Ia menggumamkan mantra dengan suara pelan. Dari dalam kendi itu, keluar makhluk kecil berkepala botak dengan mata merah menyala tuyul. Makhluk itu menengok ke arah Pak Surya, lalu menghilang menembus dinding. Beberapa menit kemudian, tuyul itu kembali dengan genggaman kecil berisi uang yang berjatuhan ke lantai. Rudi mundur dengan napas tertahan. Ia akhirnya mengerti sumber kekayaan Pak Surya adalah pesugihan tuyul. Rudi menceritakan apa yang dilihatnya kepada warga desa. Semula mereka ragu, tetapi semakin banyak orang kehilangan uang mereka setiap malam. Beberapa orang yang pernah berutang pada Pak Surya juga mengaku dihantui oleh mimpi buruk. Mereka melihat tuyul berwajah seram menari di sekitar tempat tidur mereka, menertawakan mereka dengan suara melengking. Salah satu warga yang berani, Pak Jaya, seorang dukun desa, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan membawa sesaji dan mantra perlindungan, ia mendatangi rumah Pak Surya pada tengah malam. Ketika ia tiba di sana, suasana terasa mencekam. Pak Jaya mengetuk pintu, dan ketika Pak Surya membukanya, matanya tampak cakung dan wajahnya pucat, seakan ada sesuatu yang telah menguras kehidupannya. Pak Surya, ini semua harus dihentikan, kata Pak Jaya dengan tegas. Pak Surya menggeleng, suaranya gemetar. Aku tidak bisa. Aku sudah terikat perjanjian. Jika aku berhenti, aku akan mati. Saat itulah suara tawa menyeramkan bergema di dalam rumah. Dari balik bayangan, muncul beberapa tuyul dengan gigi tajam dan mata merah menyala. Mereka mengitari Pak Surya, mencakar kulitnya dengan tangan kecil mereka yang hitam pekat. Pak Surya menjerit. Tubuhnya mulai mengerut seperti orang yang tersedot kehidupannya. Pak Jaya segera merapal mantra, menghamburkan garam dan air suci ke arah tuyul-tuyul itu. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan sebelum menghilang menjadi asap hitam. Tapi sudah terlambat. Pak Surya terjatuh ke lantai. Tubuhnya kering seperti mayat yang sudah bertahun-tahun mati. Setelah kejadian itu, rumah Pak Surya dibiarkan kosong. Warga desa tidak ada yang berani mendekat. Dari kejauhan, mereka sering melihat bayangan kecil berlari-lari di halaman rumah yang mulai ditumbuhi ilalang. Beberapa orang yang melewati rumah itu saat malam mengaku mendengar suara lirih tangisan dan tawa menyeramkan. Konon, perjanjian pesugihan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Pak Surya sudah mati, tetapi tuyul-tuyulnya masih berkeliaran mencari majikan baru. Dan setiap malam, suara bisikan halus terdengar dari rumah itu. Aku butuh majikan baru. Mau jadi kaya? Ayo bermain denganku.